Belajar dari kasus Sambo dan kasus Vina, kasus Afif Maulana kira-kira akan begitu juga. Ini kita hanya menyebutkan 3 kasus yang sempat viral saja. Yang tidak viral pasti akan jauh lebih rumit lagi. Kata kunci kasus Sambo itu bisa terbongkar adalah pengakuan Barada Eliezer. Artinya harus ada pahlawan dari dalam, bukan dari luar. Dari luar capek ngomong saja, sampai berbuih pun tak akan terbongkar. Selalu saja ada dalih untuk berdalil. Itu pun tak terbongkar sampai ke akar-akarnya. Ricky Rizal tutup mulut, bergeming, tak bisa terbongkar semuanya. Tapi masih mendingan kalau Barada Eliezer tak mengaku, kasus Sambo akan sulit terbongkar juga. Kenapa Barada Eliezer mau mengaku? Bukan karena ingin menceritakan yang sebenarnya pula. Tidak, konon karena ada yang membacking dari dalam pula. Kalau tidak, mana pula berani dia. Jadi saling kait berkait. Dalam kasus Vina, pastilah jauh lebih rumit lagi. Vina siapalah? Bapaknya hanya nelayan, ibunya TKW di Malaysia. Apalagi diduga target awalnya sepertinya Eki bukan Vina. Buktinya, seperti kesaksian Suroto, Vina masih hidup saat ditemukan di jalan, bahkan sampai ke rumah sakit. Sedangkan Eki sudah tewas saat ditemukan. Anehnya, Vina yang lebih mengemuka, bukan Eki. Yang dibongkar hanya kuburan Vina, bukan Eki. Sekarang ada pula rumor Eki justru masih hidup. Celakanya ada pula yang percaya. Betul-betul ngeri. Siapa pula yang akan tampil dari dalam soal kejadian sebenarnya? Polisi yang pertama kali menemukan Eki dan Vina bersama Suroto, atau Rudiana sendiri bicara yang sebenarnya? Untuk tampil saja ia tak berani. Pemeriksaan internal pun tak menganggap Rudiana bermasalah. Apalagi kasus ini sudah sampai ke level atas, bahkan kasasi. Penyelidikan apa pula yang mau diulang kalau semuanya tak dianggap bermasalah dan sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku? Maka akan sulit terbongkar kasus Vina dan Eki ini. Rumor tinggallah rumor, dugaan anak orang berpengaruh terlibat tinggallah sebatas dugaan. Dijamin tak akan terbongkar, meski nurani publik menginginkan hal itu. Kalau Afif Maulana pun akan demikian. Sikap Polda Sumatera Barat yang dipuji-puji katanya sudah transparan, tapi terlihat masih setengah hati. Alibinya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sekalipun orang tua Afif melolong ke langit, kasus Afif ini akan sulit terbongkar. Kecuali seperti istilah di atas, ada orang dalam yang rela mengaku dan membuka semuanya. Tapi siapa pula yang mau mengaku? CCTV sudah terhapus pula. Visum otopsi yang seharusnya bisa bercerita tak kunjung jelas. Padahal bukan kasus 8 tahun yang lalu. Kuburan Afif akan dibongkar lagi. Sebaiknya tak usah saja, kasihan kita sama Afif. Toh nyawanya juga tak bisa kembali lagi. Relakanlah. Bicara memang mudah, tapi melaksanakannya sulit. Coba kalau anak kita yang seperti itu, pasti akan sulit juga. Disitulah pentingnya pengakuan. Sambo bisa terjerat hanya karena pengakuan itu. Untuk kasus Afif ini, siapa pula yang mau mengaku?